Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Mahkamah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu banyaknya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bahkan nikmat keimanan, sehingga kita bisa dan dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi contoh tauladan bagi seluruh umat manusia. Bahkan Nabi bukan cuma umat manusia, tapi seluruh makhluk, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema pada kultum subuh ini, saya akan mengangkat yakni 3 golongan atau 3 kelompok yang disebutkan di awal surah Al-Baqarah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah membagi manusia itu menjadi 3 kelompok, menjadi 3 golongan yang begitu kontras? Tentu jawabannya adalah agar kita senantiasa memetik hikmahnya. Siapakah ketiga golongan tersebut di dalam surah Al-Baqarah? Yakni yang pertama adalah orang-orang yang muttaqun, al-muttaqun. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang ingkar, dan yang terakhir adalah orang-orang munafik. Siapakah yang disebut orang-orang yang bertakwa di dalam awal surah Al-Baqarah ini? Kalau kita kembali fokus di awal surah Al-Baqarah, di situ disebut orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki akidah yang kuat, yang disimbolkan sebagai alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman terhadap yang gaib. Selanjutnya ini disebut dengan orang-orang yang bertakwa, ialah orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam ibadahnya, sebagaimana disimbolkan yaitu wa yuqimunas shalah, orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat. Kemudian golongan yang terakhir ialah orang-orang yang memiliki perilaku sosial yang baik, sebagaimana disimbolkan di dalam Al-Quran
wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang memberikan sebagian rezeki yang telah didapat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita dapat simpulkan bahwa orang yang disebut orang yang bertakwa yaitu orang yang memiliki akidah yang kuat serta istiqamah di dalam ketaatan dan mulia dalam akhlak sosialnya. Kalau ada orang yang mengaku taat dan bertakwa namun tidak memiliki ketiga kriteria ini, maka mohon maaf, ini tidak bisa disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Misalnya, orang-orang yang memiliki satu nilai ibadah yang baik, salatnya rajin, puasanya rajin ke masjid, salat berjamaah, akan tetapi di sisi lain akhlak sosialnya negatif, maka di awal surah Al-Baqarah ini tidak bisa disebut sebagai orang-orang yang bertakwa karena masih memiliki kekurangan di akhlak sosialnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua ialah orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang dinilai tertutup. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka sehingga hatinya terkunci. Mengapa bisa terkunci dan tertutup? Jawabannya ada di ayat yang lain menjelaskan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka, yakni karena segala perbuatan dosa-dosanya atau karena kesalahan-kesalahannya yang terus-menerus dilakukan, sehingga hati yang sebenarnya diibaratkan sebuah cermin yang jernih tidak dapat berfungsi lagi. Akibatnya, kalau demikian menjadi sulit diharapkan untuk meraih rahmat dan hidayahnya. Namun, hal itu tentu saja bukan berarti kita bisa menilai seseorang itu ingkar atau tertutup, karena itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya harus tetap ikhtiar, tetap berusaha untuk mengajaknya ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Al-Mahkamah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang terakhir, yakni kelompok yang paling banyak dinilai atau dijelaskan cirinya dan sifat-sifatnya di awal surah Al-Baqarah dari ayat 8 sampai ayat 20. Jadi sekitar 13 ayat. Siapa mereka? Yakni orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya yang disebut penyakit kemunafikan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala begitu panjang menjelaskan ciri-ciri kelompok yang ketiga ini? Karena memang manusia tidak mengetahui, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun
kalau tidak diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat mereka, maka beliau juga tidak dapat mengetahuinya. Detailnya, sifat ini menggambarkan bahwa kelompok ini ada dan masih eksis di tengah-tengah masyarakat. Namun sekali lagi, kita tidak dapat menilai apakah orang ini memiliki sifat kemunafikan atau tidak. Cukuplah kita memahami atas beberapa sifat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dapat berhati-hati terhadap kelompok yang ketiga ini. Yang jelas kelompok ketiga ini diberikan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian berat di akhirat kelak. Kalau ancamannya di akhirat itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tugas kita adalah untuk senantiasa menghindari dan berusaha untuk tidak masuk ke dalam kelompok kedua dan ketiga yang dari terakhir. Dan kita harus senantiasa istiqamah memastikan bahwa kita bisa mendapatkan gelar al-muttaqun, yakni orang-orang yang senantiasa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.